Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. jadi untuk materi ini ya, unit kompetensi yang ke berapa ya? 3 ya, melakukan presentasi ya. Jadi yang seharusnya diisi oleh Pak Bintang ya, karena ada apa ya, mungkin kendala ya, ataupun karena mungkin tidak ada apa ya, eh, waktu gitu karena ada kesibukan lain ya. Jadi untuk materi ini saya isi ya. Nanti untuk besok ya mungkin sudah diisi oleh Pak Bintang. Oke, Bapak Ibu ya, ini materi yang ketiga ya. Saya share dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari sebelumnya. Karena materi ini outputnya itu membuat presentasi untuk micro teaching ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tengok micro teachingnya sudah ada yang buat ya, benar ya? Ada sebagian yang sudah buat micro teachingnya gitu. Jadi itu outputnya atau evidence dari unit ini ya. Jadi nanti micro teachingnya itu tugasnya dimasukkan atau disimpan di folder unit kompetensi yang ketiga, melakukan presentasi. Dan juga videonya ya, videonya juga dimasukkan di situ ya di unit ketiga. Video micro teachingnya ya. Jadi disimpan ke folder unit kompetensi yang ketiga, melakukan presentasi. Bapak Ibu ya, mungkin sebelumnya ini sudah dipelajari ya, karena sudah diberikan materinya, mungkin sudah dibaca atau sudah di-download ya. Ada yang perlu dijelaskan kembali, Bapak Ibu? Gimana? Yang pasti sudah dipelajari ya, sudah dilihat, sudah dibaca. Ini saya tanya kembali ke responnya, Bapak Ibu. Apakah perlu diulang? Apa ada yang belum dijelaskan kembali? Gitu. Gimana? Mohon diulas sekali lagi, Bang. Diulang lagi. Iya. Oke. Ya. Melakukan presentasi ya. Jadi outputnya ini adalah micro teaching ya. Namanya juga melakukan. Jadi ini adalah praktek ya. Outputnya adalah kita dapat melakukan ataupun menyampaikan materi di depan kelas ya kepada audiens ya, siswa kita dengan sistematik presentasi ya. Yang perlu diingat itu adalah yang pertama apa? Adanya sistematika untuk menyampaikan materi ataupun langkah mengajar gitu. Lebih familiar lah gitu. Ada 4 langkah mengajar ya. Satu pendahuluan ya. Kemudian kedua itu adalah penyajian materi. Ketiga adalah apa? Bisa direspon? Adalah aplikasi ya. Aplikasi, dan keempat adalah evaluasi. Ya, jadi ini pada saat kita menyampaikan materi di depan kelas ya, empat langkah mengajar ini harus kita sampaikan ya. Ada pendahuluan ya, di situ berisi tentang pendahuluan kita di awal ya, seperti salam dulu ya, kemudian menanyakan kabar ya, kemudian ada perlu juga sedikit ice breaking ya. Nah, kemudian kita menyampaikan kepada siswa ya observasi gitu ya.
Nah, absorpsi itu ya. Kemudian adanya seperti absen ya, di awal itu ada absen ya pada siswa. Jadi itu di pendahuluan. Ya, itu sebagai pengantar lah ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyajian. Nah, itu adalah substansinya, isi dari materi kita. Kita bisa menyampaikan judul ya, judul presentasi kita ya, kemudian tujuannya ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya, ataupun tujuan instruksional ya. Kemudian ada lagi ingin kita sampaikan apa? Safety induction misalnya ya, misalnya kita memberikan sebelum kita memasuki materi kita menyampaikan safety ya kepada siswa, mungkin ataupun role ya, role yang kita harus sama-sama pahamin dan kita harus kita terapkan di kelas. Misalnya role-nya itu tepat waktu ya, tidak boleh membawa makanan atau minuman di kelas misalnya ya, seperti itu. Atau K3 ya, harus memakai K3 lengkap, misalnya pakai sepatu ya. Nah, mungkin di situ ada yang lain, misalnya ada kita sampaikan juga tempat-tempat yang perlu diperhatikan pada saat penyampaian materi ya. Mungkin ada keperluan lain, misalnya jalur evakuasi ya, mungkin di situ ada untuk toilet ya. Nah, di situ kita sampaikan safety induction-nya. Nah, kemudian kita ke materi. Dari situ menyampaikan materi-materi yang umum ataupun materi-materi yang sederhana dulu ya. Misalnya materi-materi yang bersifat pengetahuan. Saya sudah lihat beberapa presentasinya sudah bagus ya. Jadi nanti ke depannya itu cara kita menyampaikan aja, tinggal misalnya menyampaikan materi itu secara lebih sederhana lagi ke siswa. Pertama ya, ada yang mesti kita ketahui ya untuk membuat presentasi itu supaya kelihatan bagus ya. Pertama, mempersiapkan presentasi ya. Maksudnya apa yang kita harus siapkan? Karena kita misalkan PowerPoint ya, misalnya. Kemudian kita siapkan di situ mungkin ruangan yang bagus gitu ya, tampilannya. Nah, seperti itu. Kemudian kedua, menyampaikan materi presentasinya. Bagaimana kita menyampaikan materi. Nah, di saat ini kita kan belajarnya kan online ya. Online ya. Jadi tidak banyak bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita offline ya, itu mungkin sehari itu kita bisa ada presentasi gitu ya. Misalnya tugas-tugas itu kita presentasikan secara kelompok ya. Kemudian kita presentasi secara mandiri gitu ya. Nah, jadi karena sini online, jadi tidak kesempatan kita berdiri di depan kelas menyampaikan materi itu sangat sedikit ya. Gitu ya. Jadi kebiasaan kita di depan kelas itu ya dalam 1 bulan ini belum maksimal. Nah, kalau secara offline ya tetap langsung, kita bisa setiap hari itu kita melakukan presentasi ya. Jadi selama 1 bulan ya, mungkin di awal ada kekurangan ya, nanti di akhir bulannya itu kekurangan itu kekurangan itu bisa kita hilangkan gitu. Jadi bertahap ya. Nah, jadi ini karena online ya, kita pun melakukan presentasi ini mungkin hanya sekali 2 kali gitu ya, membuat videonya. Nah, nanti banyak seperti kekurangan ataupun yang bisa dikoreksi akhirnya. Itu pada ilmu kompetensi yang kedua ya, menyampaikan materi presentasi.
Nah, persiapan pertama, kita menentukan isi dan rencana pelajaran. Nah, tentunya ada isinya ya. Apa rencana pelajaran yang kita mau kita berikan kepada si audiens. Memilih dan mempersiapkan alat evaluasi ya. Ya, bisa soal gitu ya, ataupun praktek. Memilih metode melatih ya, bisa metode ceramah, bisa metode diskusi ya, tanya jawab, bisa metode kayak seperti kasus ya, metode kasus, bisa metode yang lainnya seperti project based training gitu ya dan lainnya. Itu bisa metode yang bisa kita pakai untuk melatih. Memilih dan mempersiapkan alat bantu mengajar ya. Tentu sini kita ada alat bantu mengajar seperti Infocus ya, laptop ya. Kemudian ada pointer dan sebagainya dan alat peraga. Mempersiapkan kebutuhan praktik ya. Kalau praktiknya itu memerlukan tempat yang besar ya, kita harus di workshop ya. Kalau praktik itu hanya sederhana ya, tidak memakai alat yang tidak begitu besar, misalnya hanya bisa memakai alat misalnya situs pregan atau kuas ya, nah, itu bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, jadi kita melihat kebutuhan itu ya di mana ya, bisa di dalam kelas atau di workshop. Kemudian menyampaikan pendahuluan pelajaran ya. Ini kita harus ada pengantar lah bahwa pelajaran kita ini outputnya apa ya, tujuannya apa. Terus menyajikan isi pelajaran tentunya. Dan akhirnya mengevaluasi hasil belajar beserta pelatihan ya. Jadi sebelum kita tutup ya, kita menanyakan kembali ke siswa ya yang sudah dipelajari sampai mana nanti siswanya memahami pelajaran ataupun materi yang kita sampaikan. Contohnya dengan evaluasi, kemudian menanyakan kembali ya dan lainnya. Jadi kita seperti feedback ya, seperti merefresh kembali ke siswa bahwa materi ini sudah dipahami oleh siswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan di persiapan? Belum ada? Saya lanjut lagi ke slide-nya berikut. Pemilihan materi pelatihan ya. Pilihlah materi yang sesuai ya dengan tujuan pelatihan ya. Materi kan sudah kita tentukan di awal ya. Jadi setiap program dan unit kompetensinya sudah kita pilih di awal, maka materinya sesuaikan dengan materi yang kita pilih ya. Untuk aspeknya aspek pengetahuan saja ya. Lebih disederhanakan lagi ya, tidak perlu ada yang keterampilan. Kalaupun ada keterampilan yang mudah ya, yang tidak memerlukan peralatan yang besar ya, seperti itu. Kemudian susunan materi-materi yang akan disajikan menjadi beberapa bagian ya, agar peserta dapat mempelajari materi secara bertahap sesuai dengan daya serap dan kemampuan berpikir ya. Misalnya kita pertama itu menyebutkan objek ya misalnya. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi atau gunanya. Paham ya? Jadi ada tahapannya gitu. Nah, mungkin pertama tadi menyebutkan objeknya apa gitu ya, kemudian fungsinya apa ya. Kemudian bisa juga kita nanti bagaimana cara menggunakannya. Sesuai materi pelatihan. Sesuai materi pelatihan harus menjawab pertanyaan berikut ya. What will you have to know and how to do in order to perform the task ya. Jadi bagaimana Anda mengetahui apa yang Anda kerjakan gitu ya. Nah, paham ya? Jadi kita harus bagaimana kita mengetahui ya apa yang akan dikerjakan. Misalnya gitu, kita mau menyampaikan materi tentang alat ya. Nah, alat ini apa yang mau digunakan untuk alat ini? Nah, misalnya kalau alatnya teknik semprot ada spray gun. Nah, jadi bagaimana nanti kita melakukan cara kita menggunakan spray gun. Nah, gitu. Jadi outputnya ada tujuannya. Jadi susunan materinya ya di situ ada menyebutkan dan outputnya ada sampai ke
menyebutkan bagaimana cara menggunakan. Nah, skip lagi. Oke. Nah, di materi ya, Bapak Ibu, gunakan materi-materi yang menarik ya. Contohnya kita dapat menggunakan gambar ya, ada gambar-gambar objek gitu ya, atau gambar-gambar lainnya yang dapat mendukung si materi ini. Jadi gunakan gambar yang warna-warni yang menarik. Kemudian pastikan bahwa peserta pelatihan dapat memahami dan menginterpretasikan gambar atau sketch pada keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi usahakan gambar itu gambar yang asli ya. Jadi kalau gambarnya gambar alat misalnya teknik semprot ya, spraygannya yang asli yang sesuai yang kita gunakan gitu ya. Jangan gambar yang kartun atau gambar abstrak ya. Kalau gambarnya kuas ya kuas asli ya. Kalau gambarnya misalnya apa ya, tukang batu ya, misalnya ada skop gitu ya. Nah, skopnya yang skop yang asli yang kita gunakan. Jadi si siswa ini bisa melihat bahwa oh ini skop seperti ini gambarnya, bukan skop yang kartun atau skop yang gambar abstrak ya. Kemudian ukuran harus cukup ya, agar seluruh peserta pelatihan dapat melihatnya dengan jelas. Jadi jangan terlalu kecil sekali ya. Jadi disesuaikan dengan mata si peserta ya, ataupun jangan besar kali gitu ya. Jadi nanti kalau ukurannya besar ya, kalau resolusinya kecil mungkin gambarnya akan pecah ya misalnya gitu. Jadi sesuaikan dengan mata kita pada saat kita melihat objek ya. Jadi kelihatan bagus. Lingkungan pelajaran ya, usahakan kondusif ya. Untuk materi secara online ini ya, kita kan secara online ya membuat nanti videonya. Jadi untuk lingkungan ini saya rasa belum memaksimalkan sekali ya gitu ya, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, namun Bapak Ibu bisa membuat nanti lingkungan belajar seperti serilnya mungkin ya, ada siswa di depan gitu ya, membuat video supaya Bapak Ibu menyajikan materi itu lebih apa ya, lebih menarik atau lebih semangat lah kalau saya katakan ya, bahwa ada yang mendengar materi kita ya. Jadi usahakan ada audiens ya di depan kita untuk membuat video nantinya. Gitu ya Bapak Ibu ya, ada audiens ya, ada yang mendengar ya. Kalau tidak ada yang mendengar nanti kelihatannya kurang ini ya, akhirnya nanti kurang maksimal kelihatannya dalam video itu. Jadi usahakan untuk materi micro teaching ya, tidak satu orang yang mendengarkan Bapak Ibu berbicara. Persiapan lingkungan fisik ini sama ya. Kalau di kantor itu ya, ada screen ya, ada proyektor, ada laptop gitu ya, ada bangku ya, ada meja gitu ya. Kalau di rumah nanti yang di rumah ya bisa nanti membuat seperti kantor ya, ada meja yang disediakan, meja instruktur ya, kemudian meja si peserta satu-satu. Kemudian kalau tidak ada screen bisa ditembakkan ke dinding gitu ya. Jadi buatkan persiapan fisik yang maksimal lah. Oke, cahaya, suhu ruangan, sirkulasi udara ya, dan sebagainya. Persiapan lingkungan psikologis. Nah, ya ini penting ya, karena online ya, ini juga penting juga kita harus ada membangun hubungan emosional gitu. Nantinya ya pada saat nanti Bapak Ibu mengajar secara realnya nanti sebagai instruktur, nah ini faktor ini nanti yang lebih kena nanti terasa ya. Ada pujian gitu ya,
kemudian ada siswa yang diberi kesempatan berekspresi gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini secara online saya rasa itu belum maksimal. Penggunaan waktu ya disesuaikan dengan waktu yang telah direncanakan ya. Kita rencanakan 20 menit ya maksimal ya. Sesuai dengan lesson plan ataupun session plan yang Bapak Ibu buat ya. Sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan waktu pada saat melakukan presentasi. Udah. Ini juga udah ya, tadi saya jelaskan yang pertama. Pelajaran. Ini juga udah. Tips demonstrasi ya, kalau ada demonstrasi, jadi bila ada siswanya ingin demonstrasi, ya pastinya ada alat yang dapat didemonstrasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum? Oke. Lanjut lagi mengajukan pertanyaan ya. Ajukan pertanyaan yang jelas kepada seluruh peserta pelatihan ya. Boleh secara secara umum ya, secara langsung gitu untuk peserta atau juga dapat menunjuk salah satu gitu ya. Biasanya di awal dulu kita ajukan pertanyaan itu untuk ke seluruh peserta ya. Nah. Kemudian berikan waktu pada peserta untuk menjawab. Jadi diberikan pertanyaan dan diberi waktu gitu ya. Jadi tidak langsung disodorkan pertanyaan dan langsung juga disodorkan jawaban gitu ya. Jadi beri kesempatan peserta untuk berpikir gitu sejenak. Dan dengarkan jawaban peserta pelatihan dengan seksama ya. Dan kemudian mintakan pendapat peserta lainnya apabila jawaban si peserta ini ya ada kurang ataupun ada yang perlu dikoreksi ya. Itu bisa kita triknya atau tipsnya bisa kita lakukan ya sebagai instruktur. Nah, berikan pujian ya. Walaupun si peserta ini ya menjawab ya ada kesalahan atau kekurangan ya, tetap kita memberikan pujian bahwa jawabannya sudah benar gitu ya. Nah, dan kita bisa lakukan itu ya jawabannya dengan menambah ataupun mengkoreksi jawabannya bila ada kekurangan atau ada kesalahan. Jadi kita sebagai instruktur tidak boleh langsung menjudge langsung salah gitu ya. Oh kamu salah. Nah, oh kamu itu jawabannya tidak benar gitu ya. Jadi berikan pujian ya bahwa jawaban si peserta itu sudah bagus ya. Cuman kita berikan penambahan di mana di jawabannya ya. Gitu. Jadi si peserta ini merasa tidak kepada siswa lainnya tidak minder lah gitu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tips menjaga peserta agar fokus ya kepada kita, eye contact ya, jadi kontak mata dengan peserta untuk mengerti respon mereka. Ya nanti ini outputnya itu ya pelaksanaannya pada saat kita melakukan presentasi di depan kelas ya. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan materi pelajaran ya. Perhatikan intonasi suara dan gestur tubuh. Gunakan beberapa metode agar tidak monoton ya. Bisa metode diskusi ya, bisa metode kasus ya. Ada juga bisa metode yang kita lakukan yang lain, misalnya ada project ya. Project based training ya, case based training ya, experience based training ya, pengalaman. Jadi tidak monoton ya. Kemudian refresh suasana secara periodik dengan menggunakan
games ya, humor ya, cerita, nah, seperti itu. Jadi tidak ada kejenuhan ya di dalam lingkungan pembelajaran di dalam ruangan. Kemudian tips menutup pelajaran ya, kita ada feedback ya ataupun meninjau kembali sebagaimana jauh si besar itu menyerap ya materi kita. Kemudian membuat kesimpulan ya dan mengevaluasi. Kesimpulan mungkin kita sampaikan bahwa ada poin-poin ya A, B, C, D ya dan mengevaluasi peserta gitu. Di sini evaluasi contohnya bahwa peserta ini sudah paham, sudah bisa mengikuti materi, namun ada beberapa hal yang kurang, maka kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, itu mengevaluasi gitu ya. Mungkin memberikan tugas tambahan ya di rumah ya, seperti itu. Oke, instruktur sukses, mengajar dengan ikhlas, menjadi contoh ya, dan terus-menerus meningkatkan kompetensi dirinya ya, itu sebagai instruktur ya, supaya kita menjadi instruktur yang terus berkembang ya. Kesimpulan, proses belajar akan berkualitas jika sensasi, materi, media, dan metode pembelajaran dipersiapkan dengan baik ya, tentu. Kemudian instruktur yang mengajar mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki ya. Jadi kita lakukan semua ya. Apa yang kita bisa kita sampaikan ke siswa. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi ini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas materinya, bagaimana membuat presentasi? Pertanyaan, Bang. Ya, silakan. Mengevaluasi itu selain ngasih soal atau tugas tambahan PR gitu, apalagi selain itu, Bang? Contohnya bisa. Oke, evaluasi benar ya, kita mengurusi siswa. Sejauh mana siswa itu menyerap materi kita ya. Pertama kita bisa menggunakan soal ya, evaluasi ya, dengan nomor jawaban itu pertama. Benar juga ya, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan tugas tambahan di rumah ya. Dan juga bisa kalau yang lebih inovatif gitu ya. Mungkin teman-teman sudah punya Kahoot atau apa ya, untuk sebagai penutup closing di session materi gitu. Kahoot, jadi ada games ya. Kahoot ya, kau tahu ya Kahoot ya. Ada pertanyaan ya Kahoot ya. Jadi itu bisa jadi tambahan juga supaya lebih menarik ya. Lebih inovasi lah gitu. Inovatif untuk mendukung materi kita. Dan juga game ini kan seru ya. Jadi tidak jenuh ya. Jadi bisa juga nanti soal-soal itu disampaikan melalui aplikasi Kahoot ya. Tidak hanya sekedar lembar kertas saja ya. Nah, itu yang inovasinya itu. Yang lain? Boleh? Kalau tidak ada, kita closing. Kita akan bertemu lagi di hari Senin. Sudah paham ya? Ada saya kirim di grup itu 4 langkah mengajar ya, supaya nanti pada saat membuat video micro teaching ya bisa disampaikan gitu ya. Apa-apa saya poin-poinnya. Supaya di 20 menit itu tidak ada jeda ya, tidak ada mungkin bengong gitu ya, apa yang disampaikan lagi gitu ya. Nah, jadi untuk ininya, untuk micro teachingnya usahakan nanti slide-nya itu dibuat seurut mungkin ya. Misalnya ada judul ya, kemudian ada slide menyampaikan apa ya, shape induksi ya, kemudian ada slide menyampaikan apalagi roadmap dan sebagainya. Jadi kita tidak kehilangan momen menyampaikan materi ya.
ada absorpsi ya gitu ya. Nah, paham? Jadi pahami Bapak Ibu? Paham, Bang. Ya, jadi untuk presentasinya sudah bisa dibuat, kemudian videonya, video micro teaching sudah bisa dibuat juga ya dengan maksimal. Sudah saya berikan panduan-panduan untuk bagaimana menyampaikan dalam 20 menit itu ya. Oke, kalau tidak ada kita closing ya. Kompeten? Terima kasih, kompeten 1, 2, 3. Terima kasih. Saya tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Dalam materi ini kita jumpa besok ya dengan materi yang sama, mungkin dengan pengajar yang berbeda ya dengan Pak Bintang tentunya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Besok Sabtu jadi syuting lead.